akhirnya Nikita Mirzani melaporkan seseorang atas diri anaknya. Nah, Loli ya. Nah, jadi menurut kalian wajar atau tidak? Menurut saya wajar-wajar saja orang tua yang sakit hati dalam tindak tanduk teman laki-laki anaknya. Ya, kalau menurut saya nih sebagai orang tua ya seharusnya dirangkul anaknya. Kalau seperti ini gitu loh, bisa jadi mereka balik untuk menyerang kita sebagai ibunya gitu loh. Nah, sekarang ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Mau dibawa sebagai orang tua yang sebenarnya atau mau jadi musuh mereka? Nah, jadi yang namanya pola asuh ya kita harus benar-benar tidak mengekspos begini gitu loh. Ya, namanya juga NM. Ya nggak sih? Pasti segala sesuatu juga banyak pertimbangan dari dia. Entah dari sisi explore, dari sisi sensasi, atau dari sisi hal-hal yang memang yang sebetulnya di luar dugaan kita gitu loh guys ya. Jadi kita terus pantau apa hasilnya. Kalau menurut saya sih ya namanya anak tetap dia adalah darah daging kita sebagai orang tua ya. Salam Lita Gading. Orang, tapi lu jangan janji, jangan sok tahu. Psikolog, lu pikir anak gue cuma satu, anak gue 3 anjir. Sok-sok ngajarin gue parenting. Lu pikir gue baru jadi ibu? Ini psikolog juga nih ya, Lita Gading lu juga lo ya. Lu jangan sampai gue acak-acak kehidupan lo yang udah hancur ya. Kesel banget gue kesel. Jangan diberhentiin gue kesel. Tentang psikolog gelar lo, dipikir keluarga lo baik-baik aja. Ada psikolog no yang jadi pelakor no. Ada psikolog no yang lakinya tukang main perempuan no. Ada psikolog no yang anaknya no canduan narkoba. Jangan pada gila-gila sama gue ya. Kalau mau ikut nimbrung silakan, tapi sesuai sama porsinya aja. Gak usah pada lu sok tahu ya ngajarin gue tentang parenting. Kalau ngebacot lo pada enak ya, parenting. Lo pikir anak gue 1, 3 anak gue? Masih bagus nih gue masih hidup nih, sendirian gue cari uang. Setan lo emang semua ya. Psikolog juga nih, Rasman juga nih, balik lagi ke Rasman. Lu cepetan lo pasang ring di jantung gak Rasman, biar gue agak kasihan sama lo. Kalau nggak gue nggak stop ya. Jadi ada dibilang kamu ditojok apa gimana gitu kan Niki? Ya, apapun itu asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri tidak ada masalah. Berarti benar tadi Ki? Untuk damai gak? Damai sama siapa? Oh kagak ada, damai-damai. Damai sama siapa? Lu kalau nanya jangan buang muka. Nanya sama siapa? Damai sama siapa? Lu pakai nanya damai sama gue? Kaniki, mungkin banyak netizen yang salfok dengan hidung Kaniki, sempat ada perubahan itu mungkin karena kenapa Kaniki? Ya ada sedikit luka aja, tapi oke lah, nggak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin selama dokternya masih hidup. Berarti itu hidung memang kejadian kemarin ya Kaniki? Soalnya banyak netizen yang salfok. Sudahlah, nggak usah kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain, masalahnya pidana, asusila, anak di bawah umur. Nggak usah ditanya lagi yang lain-lain lagi. Kaniki sebenarnya Kaniki si Laura nggak ada yang gue kenal, mereka adalah temennya Laura. sekarang berarti ada pendampingan dari psikolog? Ada dong. Makanya nih Rasman jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak lah, segala macam. Itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan Rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin padahal keluarga miskin gembel, gua nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo dan Juliet lah. Rasman. Niki soal penyewaan apartemen seperti apa sih Niki? Soal penyewaan apartemen itu kan Penyewaan apartemen Abang Fahmi juga tahu. Jadi kalau apartemen itu bukan Loli yang sewa, bukan Niki, nggak tahu siapa. Nanti kita cari. Tapi yang bayar itu anak. Yang bayar Loli sendiri. Tapi ditinggalin sama Loli juga atau sama yang lain juga Pak? Ya, ntar juga tahu lah. Siapa nanti kita sampaikan.
Niki. Nanti soal laporan baru kan Niki ada rencana. Ya kan dia nggak ada perlawanan, gimana gue mau laporin si pura-pura ninja kartel itu? Hanya untuk saat ini kan hanya FA, tapi nantinya akan ada banyak lagi ya. Apa? Kamu laporkan. Siapa? Yang kamu laporkan Kan akan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. termasuk ibunya. Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar. Media sosial seringkali menjadi cermin masyarakat, mencatat segala drama, pertikaian, hingga kasih sayang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan di jagat maya adalah sengketa antara seorang ibu selebriti, Nikita Mirzani, dan putrinya Loli. Nah, meski kita mungkin tidak terlalu mengenal secara pribadi siapa itu Nikita Mirzani atau siapa itu Loli, apa yang menarik perhatian adalah hubungan antara keduanya, khususnya bagaimana hubungan ibu dan anak di tengah sorotan publik dan pengaruh media sosial. Kasus ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perhatian seorang ibu terhadap anaknya, meskipun terdapat perbedaan pandangan ataupun perilaku yang muncul di antara mereka. Seperti yang dapat dilihat dari banyak unggahan dan komentar Loli di media sosial. Dia seringkali meluapkan perasaannya tentang ibunya. Banyak pihak yang menilai bahwa cara Loli berbicara dan bersikap mencerminkan gaya komunikasi anak-anak zaman sekarang yang seringkali merasa lebih tahu dibanding generasi sebelumnya. Meskipun sebenarnya mereka masih dalam proses memahami dunia. Pada saat yang sama, Nikita Mirzani meskipun dikenal dengan sikapnya yang kontroversial, tetap menunjukkan perhatian dan cintanya sebagai seorang ibu terhadap anaknya. Nah, fenomena ini meskipun tampaknya hanya drama keluarga, menyajikan pelajaran penting tentang dinamika hubungan ibu dan anak di era digital. Menjadi ibu bukanlah peran yang mudah, apalagi ketika sorotan media sosial memperbesar setiap langkah dan keputusan yang diambil. Nikita Mirzani sebagai seorang selebriti telah lama dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Namun di balik semua itu, Nikita tetaplah seorang ibu yang tentu memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Seorang ibu bagaimanapun sikap dan perilakunya tetap memiliki tempat khusus di hati anaknya, meskipun terkadang hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Sejak dulu, peran ibu dalam keluarga tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan sumber kasih sayang. Nah, dalam kasus Nikita Mirzani dan Loli, meskipun tampaknya ada konflik yang memanas di antara keduanya, tidak bisa dipungkiri bahwa Nikita Mirzani tetap memiliki peran besar dalam kehidupan Loli. Kita bisa melihat bagaimana Nikita Mirzani tetap mencoba memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun caranya mungkin berbeda dengan apa yang dianggap ideal oleh masyarakat pada umumnya. Hubungan ibu dan anak selalu memiliki dinamika yang kompleks. Cinta seorang ibu meskipun terkadang tidak selalu ditunjukkan dengan cara yang lembut, tetaplah nyata dan mendalam. Biarpun sikap anaknya kasar, memberontak, berkata tidak sopan dan tidak bertata krama, tidak peduli, menghujat, dan lain sebagainya. Tetapi seorang ibu, Nikita tetap agar anaknya selamat. Di balik setiap kata dan tindakan yang mungkin terlihat keras atau kasar, ada niat yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa meskipun Loli dan Nikita terlibat dalam pertikaian publik, ada cinta yang tetap mengikat keduanya. Apa yang menarik dari konflik antara Loli dan Nikita adalah bagaimana Loli mengekspresikan dirinya di media sosial. Dari unggahan-unggahan yang dibuat Loli, dari kata-kata dan sikapnya yang terekam dan terekspos ke publik, kita dapat melihat cerminan gaya bahasa anak-anak zaman sekarang yang sering kali berani berbicara tanpa tedeng aling-aling, tanpa memikirkan dampaknya.
Generasi muda saat ini tumbuh dalam era digital di masa segala sesuatu bisa diungkapkan dengan cepat melalui media sosial. Dan ini mempengaruhi cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak. Anak-anak zaman sekarang seringkali merasa memiliki pengetahuan yang luas karena akses informasi yang mudah melalui internet. Mereka merasa bahwa dengan sedikit riset atau sekedar membaca berita di media sosial, mereka sudah cukup pintar dan berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Namun dalam banyak kasus mereka belum sepenuhnya memahami konteks yang lebih dalam dari masalah yang mereka bicarakan. Loli misalnya tampaknya merasa bahwa dia memiliki hak penuh untuk berbicara tentang hubungan dengan sang ibu di depan umum. Nah, meski begitu, kita dapat melihat bahwa tindakannya ini mencerminkan ketidaktahuan dan ketidakdewasaan dalam menyikapi permasalahan keluarga yang seharusnya diselesaikan secara internal. Disinilah letak kesenjangan antara generasi tua dan muda. Generasi orang tua seperti Nikita mungkin lebih memahami bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diumbar ke publik, terutama masalah keluarga yang bersifat pribadi. Dalam perspektif ini, Loli bisa dikatakan mewakili banyak anak muda lainnya yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tahu segalanya, tetapi pada kenyataannya mereka masih dalam tahap belajar. Generasi ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan informasi yang tersedia di ujung jari mereka, tetapi sayangnya seringkali kurang bijak dalam menyaring dan memproses informasi tersebut. Bagaimanapun sikap dan perilaku seorang anak, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang akan selalu mencintai dan memperhatikan anaknya. Meskipun Loli tampak memberontak dan mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap ibunya di media sosial, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Nikita Mirjani tetap peduli terhadap putrinya. Perbedaan pandangan dan cara berkomunikasi antara keduanya hanyalah manifestasi dan perbedaan generasi dan pengalaman hidup yang berbeda. Cinta seorang ibu seringkali kita tidak terlihat dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak mereka. Seorang ibu mungkin akan bersikap tegas atau keras demi kebaikan anaknya, meskipun anak tersebut tidak selalu memahami niat dibalik tindakan tersebut. Nah, Nikita Mirjani meskipun seringkali terlihat tegas dan kontroversial, tetap menunjukkan bahwa dia adalah seorang ibu yang peduli terhadap masa depan anak-anaknya. Tindakan-tindakannya meskipun seringkali disalahpahami oleh Loli dan publik, didasarkan pada niat untuk memberikan yang terbaik. Hubungan antara ibu dan anak tidak selalu berjalan dengan harmonis. Ada kalanya perbedaan pendapat dan konflik muncul, terutama ketika anak mulai memasuki usia remaja atau dewasa muda. Pada usia ini, anak-anak seringkali merasa bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri, sementara orang tua merasa bahwa mereka masih perlu membimbing dan melindungi anak-anak mereka. Inilah yang tampaknya terjadi antara Nikita Mirjani dan Loli. Nah, kasus Nikita dan Loli juga menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap dinamika hubungan keluarga. Di zaman sekarang banyak anak muda merasa lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka di media sosial daripada berkomunikasi langsung dengan orang tua mereka. Nah, media sosial memberikan ruang bagi mereka untuk mencari dukungan dan validasi dari orang luar, seringkali tanpa menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan keluarga mereka. Nah, di sisi lain, media sosial juga dapat memperkeruh masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik. Konflik yang terjadi antara Nikita dan Loli menjadi semakin besar karena dibahas secara terbuka di media sosial. Orang-orang di luar keluarga mereka ikut campur, memberikan komentar dan pendapat yang seringkali tidak membantu dan malah memperburuk situasi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya berkomunikasi sehat dalam keluarga. Nah, terutama di era digital, anak-anak perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang tua mereka secara langsung dan
orang tua juga perlu lebih memahami cara berpikir dan berkomunikasi anak-anak mereka. Jika tidak, ya media sosial akan terus menjadi ruang di mana masalah-masalah pribadi keluarga terpapar tanpa penyelesaian yang memadai. Nah, dari kasus Nikita Mirzani dan Loli, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting mengenai hubungan ibu dan anak di era media sosial. Pertama, cinta seorang ibu tetaplah abadi, meskipun mungkin tidak selalu ditunjukkan dengan cara yang lembut. Kedua, anak-anak zaman sekarang seringkali merasa lebih tahu segalanya, padahal mereka masih dalam proses belajar memahami dunia. Mereka membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tua mereka, meskipun mereka mungkin tidak selalu menyadarinya. Nah, yang ketiga, media sosial bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Konflik yang terjadi di dalam keluarga seharusnya diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan terbuka antara anggota keluarga, bukan dengan membawa masalah tersebut ke ruang publik. Ketika masalah keluarga diumbar di media sosial, masalah tersebut justru seringkali menjadi semakin rumit dan sulit diselesaikan. Kasus Nikita dan Loli memberikan kita gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh keluarga di era digital. Meskipun hubungan ibu dan anak mungkin penuh dengan konflik dan perbedaan pendapat, nah, cinta dan perhatian tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Orang tua dan anak perlu belajar untuk lebih saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga privasi keluarga mereka di tengah sorotan publik.